Selamat pagi semuanya. Salam salam. Coba lampunya dinyalain aja semua biar saya lihat ya. Iya. Selamat pagi semuanya. Ya, bersyukur pada Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan diberkati oleh hambanya, yaitu Pastor Arif. Ya, misionaris dari Korea yang akan memberkati kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita semuanya. Amin. Wang Yo, selamat datang. Ya, di GB Citra Garden 2. Saya percaya Tuhan akan taruh apa yang menjadi passionnya Tuhan buat jemaat GB Citra Garden 2. Amin ya. Pak Arif, Tuhan akan pakai pagi hari ini, siang hari ini, tadi pagi telah memberkati kita. Dan saudara akan diberkati Tuhan lewat pelayanan hambanya. Pastor Arif langsung nanti menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya, nggak pakai bahasa Korea lagi. Nanti kalau saya terjemahin ya dari Korea ke Indonesia, saudara pulang pada pusing semuanya. Oke, saudara siap memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur katakan, boleh kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama yuk. Mazmur pasal yang ke 121 ayat 1 dan 2. Yuk sama-sama kita katakan 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Yuk kita bersyukur, bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mazmur 50, Mazmur 5 ayat yang ke-11. Mari sama-sama 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan ya. Amin, haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih kehadiran-Mu pada saat ini. Kami akan merespon, menghormati kehadiran-Mu dengan kami bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian sembah kepadamu ya Bapa. Dan kami terlalu percaya ketika Engkau hadir di tempat ini dan kami merespon, ada kuasa yang bekerja, kasih yang bekerja, kebenaran yang bekerja melalui pujian penyembahan kami dan melalui kebenaran firman yang kami terima. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Saudara yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita boleh angkat tangan, saya barusan belajar juga. Apa? Sarangeo buat Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu bagi kami. Pagi ini kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Terima kasih. Mari kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Tuhan yang sudah begitu baik, sudah yang Tuhan yang mengasihi kita lebih dari sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Ya Bapa, buat kebaikan Tuhan Kau dalam hidup baik kami. Tuhan. Terima kasih Kau Yesus. sangat baik. Sungguh Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, Kau sungguh baik dan Kau sangat aku bersyukur Tuhan. Aku Kau bersyukur. terang baik Terima bagi kasih kami. Tuhan. Kami bawa syukur kami Haleluya. di hadapan Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami.
buat kasih setiamu. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung bila semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu Tuhan. Benar Tuhan, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih-Mu Tuhan, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami mau menjadi penyembahmu selama hidup kami Tuhan. Amin. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dan ku doa kami Tuhan, kami ingin mengenal Kau lebih lagi Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar Tuhan, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengiringmu seumur hidupku. Ini janji kami Tuhan. Dalam
kehendak-Ku kami serahkan padamu Bapa. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kami akan teguh Tuhan. Benar Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Ini kami Tuhan, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam Amin Tuhan. rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku Bersama-Mu jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Lagi-lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam, kami mau lebih lagi Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Jadikan kami Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Katakan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kami boleh memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Biar kita pun memuji Tuhan lebih lagi. Oh, oh. Pujilah Tuhan. Sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh, langit dan bumi katakan. Puja Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Nama yang berkuasa, nama siapa? Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Siap-siap katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Kau luar biasa Tuhan. Nama yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan engkau yang berkuasa. Engkau yang Amin. berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang berkuasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, Engkau dahsyat Tuhan. masyur Engkau perkasa Tuhan. selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh kita berbangga bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Nama di atas segala nama, Oh, oh, oh. nama yang telah membebaskanku. Benar Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Benar Tuhan. Nama di atas segala
percaya kuasa yang ada pada setiap kami Engkau telah berikan Tuhan. Dan biarlah kuasa itu boleh terus kami pakai dimanapun kami berada ya Bapa. Selama Engkau masih berikan kami kesempatan di dalam hidup kami akan terus melayani Engkau ya Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Benar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Benar Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita tak berdaya lagi, pastikan kita semua sudah menjadi berkat. Tak terasa kita sudah memasuki akhir November. Waktu berlalu begitu cepat. Buat bahan evaluasi kita, apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2025? Apakah kita sudah menjadi berkat di sekeliling kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan sebagai tanda kasih cinta kita kepada Dia? Biar jemaat boleh menyanyikan pujian ini, katakan, oh Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih mampu melakukan segalanya. Saatnya nanti ku tak hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan sebagai doa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sama-sama sudah jadi berkat. Oh
benar Tuhan, hidup kami mau dipakai Tuhan sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Bukan hanya kami mau menikmati berkat di dalam hidup kami saja, tetapi Tuhan, kami mau mengalirkan berkat itu kepada orang-orang yang masih belum menikmati berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pakai hidup kami, pakai gereja kami di sini Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kami, di luar gereja kami, mereka juga bisa menikmati berkat dari Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, membuka pikiran, hati, dan telinga kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya sangat bersyukur hari ini bisa melayani Bapak Ibu semua. Kita sering katakan kalau tak kenal tak sayang juga. Makanya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan sebentar dulu. Nama saya Lee Eun-jun, berasal dari Korea. Dan tadi malam baru tiba di Jakarta juga. 2 minggu ada pelayanan di Korea, jadi sempat pulang dan tadi malam saya baru kembali lagi. Dan saya sudah menetap di Indonesia 16 tahun. Yang awal 5 tahun di Palembang dan 11 tahun di Jakarta. Yang awal saya diutus di Palembang karena gereja kami di Korea telah mengadopsi suku Lampung secara rohani. Jadi itu tahun 97. Jadi dari tahun 2000 gereja kami mengutus misionaris untuk menjangkau suku Lampung. Jadi di daerah Lampung juga ada beberapa teman misionaris dari gereja kami dan di Palembang juga ada. Nah, sampai hari ini kami lanjutkan untuk melayani suku Lampung. Dan jadi awal 5 tahun saya di Palembang, setelah itu gereja kami membuka sebuah stasiun TV Kristen namanya CGN, singkatan dari Christian Global Network Televisi itu. Jadi 11 tahun yang lalu gereja suruh saya pindah Jakarta untuk melayani CGN. Jadi sampai hari ini saya melayani. Dan dari 2 tahun yang lalu saya melayani sebuah pelayanan namanya Kebada. Itu singkatan dari Gerakan Baca Dengar Alkitab. Jadi sampai hari ini saya melayani juga. Dan sebelum saya diutus ke Indonesia, saya pernah merintis 2 gereja Indonesia yang ada di Korea. Saya mengembalakan orang Indonesia 10 tahun. Walaupun gembalanya orang Korea. Tapi banyak orang Indonesia yang studi dan bekerja di Korea. Jadi 10 tahun saya mengembalakan. Dan minggu lalu, waktu saya di Korea juga saya melayani gereja Indonesia yang dulu saya pernah merintis. Dan gembala di gereja itu yang dulu 26 tahun yang lalu datang Korea sebagai TKI. Tetapi di situ dia yang bertobat, menyerahkan hidupnya. Jadi kami mendukung dia untuk studi STT di Korea sampai ditabiskan. Sekarang menjadi seorang gembala dan melayani di sana. Dan saya sangat bersyukur waktu melayani minggu yang lalu, karena kami juga sudah 26 tahun bersama. Dan sampai hari ini Bapak Gembalanya itu setia melayani saudara-saudara Indonesia di Korea. Dan sebenarnya 26 tahun saya melayani gereja atau saudara Indonesia itu, saya sangat diberkati Tuhan. Bukan saya yang melayani, tapi saya yang diberkati Tuhan. Dan saya ketemu mantan pacar saya, istri saya juga di gereja Indonesia. Yang dulu dia melayani di gereja Indonesia sebagai pemain piano.
Dan di situ kami ketemu juga. Saya bilang, bukan karena ketemu istrinya ya, tapi memang itu berkat Tuhan. Nah, dan firman hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua dari ayat 9. 1 Petrus pasal yang kedua dari ayat 9. Cuma satu ayat, jadi kita baca bersama dengan satu suara. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang di atas judul identitas dan misi orang Kristen. Sekali lagi, identitas dan misi atau tugas orang Kristen. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, surat Petrus ini dituliskan di dalam tahun 64 oleh Petrus. Pada waktu itu ada sebuah penganiayaan besar dari Kaisar Nero di Romawi yang dimulai dari tahun 54 sampai dengan 68 itu puncaknya. Jadi di tengah-tengah penganiayaan itu Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Sekarang dekat Turki di sana begitu. Mengapa Petrus menuliskan surat ini dan menjelaskan tentang identitas dan misi atau tugas orang Kristen? Karena pada waktu itu ada suatu penganiayaan besar. Saudara, kalau ada penganiayaan, banyak orang lupa dirinya sendiri, identitasnya. Kadang-kadang kabur kita juga. Tadi dan ibadah tadi pagi juga saya tanya, apakah Bapak Ibu sekarang tinggal di Indonesia, beribadah di gereja, apakah ada penderitaan dan penganiayaan? Tidak ada. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, kalau hidup terlalu nyaman juga hilang identitas. Ada penganiayaan pun ada yang kabur. Ya. Kalau hidup terlalu nyaman, zona yang nyaman, hilang juga. Karena terlalu nyaman. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kita harus hati-hati juga. Saya melihat banyak gereja-gereja Indonesia. Hampir setiap minggu saya keliling melayani gereja Indonesia. Memang masih ada beberapa kota dan tempat yang sulit juga. Susah beribadah. Tapi Bapak Ibu sekarang di Indonesia pun gak sulit kalau kita ibadah begini. Ya kan? Tapi Bapak Ibu harus hati-hati. Mengapa? Kalau hidup terlalu nyaman, juga kita bisa hilang identitas kita juga. Justru kekristenan ini, dia berbunga dan berbuah di tengah-tengah penganiayaan. Di situ kita melihat iman yang sejati. Dulu di Korea juga pernah terjadi peperangan di antara Korea Utara dan Selatan. Itu kalau Korea Utara itu negara komunis sampai hari ini. Orang komunis tidak mengaku Tuhan, tidak mengaku agama. Makanya ketika tentara utara menyerang selatan, kumpulkan orang Korea di satu daerah itu di gereja. Dan di situ mereka taruh gambar Yesus, wajah Yesus taruh di lantai gereja, suruh injak. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh nggak tega bagaimana menginjak wajah Yesus, dibunuh. Kalau yang injak bisa hidup. Banyak orang Kristen di Korea Selatan pada waktu itu banyak yang mati martir. Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang 3,5 tahun kira-kira ya.
Korea pernah dijajah 36 tahun Jepang. Makanya orang Korea tidak suka orang Jepang. Sangat tidak suka. 36 tahun orang Kristen dibunuh, dihukum penjara, dibuang penjara. Banyak pendeta itu dibunuh juga. Makanya bagaimana gereja Korea itu bertumbuh, berkembang di atas tumpahan darah. Martir. Sejarah gereja Korea itu baru 140 tahun. Yang awal Injil masuk melalui misionaris dari Amerika, Eropa, dan lain sebagainya, banyak yang dibunuh juga di Korea. Pada waktu itu Korea itu masih kerajaan, sangat tertutup. Jadi orang bule yang datang, kami tolak. Walaupun sebagai seorang misionaris datang, belum sempat memberitakan Injil, tapi dibunuh. Begitu mendarat, dibunuh. Gereja Indonesia juga ada waktu yang sangat sulit beribadah. Tapi sekarang tidak. Gereja Indonesia dan gereja Korea harus hati-hati. Karena kita sekarang hidup di zaman yang nyaman. Terlalu nyaman. Harus hati-hati. Makanya Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil yang di tengah-tengah penganiayaan. Supaya mereka ingat kembali siapakah diri saya. Tentang identitas. Dan yang kedua, tentang misinya, tugasnya apa sebagai orang Kristen. Di sini menjelaskan 4 macam identitas. Yang pertama, sebagai bangsa yang terpilih. Bagaimana Bapak Ibu telah diselamatkan Tuhan? Apakah ada sesuatu baik dari kita sendiri? Apa karena kita hidup dengan baik? Tuhan menyelamatkan kita? Ada? Gak ada Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang memilih kita. Bukan yang kita memilih dia. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 di sini mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu, Allah memilih kita itu bukan setelah kita lahir dari ibu, tidak. Di sini katakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Masih ragu-ragu? Walaupun Bapak Ibu tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami, ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau saya katakan demikian, Bapak Ibu tidak usah amin. Tapi di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 4 mengatakan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Amin. Saudara harus percaya, ini firman Tuhan sendiri. Bukan karena sesuatu perbuatan yang baik dari kita, tidak. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini kita katakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Orang yang telah diberikan anugerah Tuhan hanya bersyukur saja. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau Tuhan tidak memilih kita, bagaimana mungkin kita hari ini berkumpul di sini beribadah? Bukan selama kita hidup di dunia ini saja. 80 tahun, kalau kuat 90 tahun, setelah itu dibuang neraka selama-lamanya kalau Tuhan tidak memilih kita. Bukan 10 tahun, 100 tahun, selama-lamanya Bapak Ibu. Tapi Tuhan telah memilih kita. Kita harus bersyukur. Amin. Walaupun sekarang keadaan kondisi Bapak Ibu saya tidak tahu. Pergumulannya juga saya tidak tahu. Tetapi walaupun ada yang demikian, kita harus bersyukur. Bersyukur dulu. Karena Tuhan telah memilih kita.
Bapak Ibu, kita punya pergumulan hidup, itu tanda hidup. Orang sudah mati tidak ada pergumulan lagi. Benar? Bapak Ibu punya pergumulan harus bersyukur. Karena kita masih hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun tidak mudah. Tetapi melalui pergumulan demikian Tuhan membentuk hidup kita. Amin. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Makanya kita bersyukur. Tuhan membentuk hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ya. Yang kedua, Tuhan telah memanggil kita sebagai imamat yang rajani. Apa tugas imam, Bapak Ibu? Pada zaman perjanjian lama, mereka membawa korban, sembelian dan bakaran. Supaya bangsa Israel yang berdosa itu, mereka damai kembali dengan Allah kita sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Damai dengan Tuhan? Atau masih hidup di tengah-tengah kegelapan? Bapak Ibu, hari Minggu kita datang gereja dan beribadah, memuji menyembah Tuhan, tidak susah. Cuma 2 jam doang. Ya kan? Tapi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setelah pulang dari gereja, hidup kita bagaimana? Apakah kita tetap hidup sebagai imam? Terlebih dahulu kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita yang harus berdamai dengan Tuhan dulu. Bapak Ibu, bukan saya mau katakan kita melayani di depan mimbar sebagai pelayan apa. Itu tidak ada hubungannya. Bapak Ibu, saya sebagai seorang pendeta, misionaris, melayani di depan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak tahu hidup saya di belakang. Di hari yang lain. Bapak Ibu, di gereja kita bisa pakai topeng. Ya, 2 jam saja pakai topeng. Kelihatan rohani. Orang Manado bilang sok pendeta ya. Seperti pendeta katanya hidupnya. Tapi pulang rumah, di tempat kerja, lain lagi. Wah, lebih parah daripada orang tidak mengenal Tuhan lagi. Yang ada beberapa bapak yang senyum, sepertinya mengalami juga ya. Saya juga begitu. Bapak Ibu, makanya kita terlebih dahulu kita yang harus berdamai dengan Tuhan. Pelayanan itu tidak penting Bapak Ibu. Tanpa itu kita bisa melayani Tuhan di mimbar, di belakang, sebagai pelayan gereja, sebagai pendeta juga. Tapi itu apa gunanya? Yesus datang ke dunia supaya menebus dosa kita dan supaya kita kembali lagi damai dengan Allah kita. Itu tujuan Tuhan. Tapi kalau kita masih melakukan dosa, pelanggaran, sudah tahu itu dosa dan pelanggaran tetapi tetap lakukan lagi. Tidak boleh Bapak Ibu. Hati-hati pelayan gereja. Hati-hati melayani di depan mimbar. Harus hati-hati. Harus ingat identitas kita sebagai imam yang rajani. Harus damai dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan setelah itu membawa orang supaya mereka juga damai dengan Tuhan kembali lagi. Tapi tugas utamanya kita sendiri harus damai dengan Tuhan. Tinggalkan dosa dan pelanggaran terlebih dahulu. Yang ketiga, kita punya identitas sebagai bangsa yang kudus, Bapak Ibu. Bangsa yang kudus. Kata kudus, kekudusan itu dipisahkan untuk suatu tujuan. Suatu tujuan. Bapak Ibu, pada zaman perjanjian lama, Allah memilih bangsa Israel, memisahkan mereka dari dunia. Untuk apa? Supaya bangsa yang lain, bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka akan mengenal Allah itu siapa. Melalui bangsa Israel. Itu punya tujuan
sebagai bangsa yang kudus itu punya tujuan Bapak Ibu. Supaya orang lain, bangsa yang lain, mereka mengenal Allah melalui bangsa Israel. Bagaimana Bapak Ibu? Di sekitar Bapak Ibu itu banyak orang. Mereka juga mengenal Allah melalui hidup Bapak Ibu atau gimana? Untuk itu Tuhan telah memilih kita Bapak Ibu. Itu identitas kita. Bapak Ibu, kita hidup tidak boleh sembarangan. Harus hidup kudus. Allah kita yang kudus, Dia tidak bisa bersama dengan dosa dan pelanggaran. Makanya hidup kita harus kudus. Sekali lagi bilang Bapak Ibu, di gereja 2 jam kita nangis, angkat tangan, bisa saja. Tapi kalau 6 hari yang lain, bagaimana hidup kita? Tetap kita hidup kudus? Atau di gereja hanya pakai topeng 2 jam? Melalui kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, orang yang sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan, mereka harus mengenal Tuhan. Untuk itu Tuhan telah memilih Bapak, Ibu, dan bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Mendirikan gereja pada zaman sekarang ini supaya melalui gereja kita, orang yang sekitar kita juga mereka harus mengenal siapa Allah itu. Itu tugas gereja. Kalau gereja tidak melaksanakan tugas itu, kenapa ada di sini? Apa kita aja senang-senang di sini beribadah? Memang perlu. Tapi tugas gereja dan tugas kita itu bukan sampai di sana Bapak Ibu. Supaya orang lain, orang di luar gereja kita, mereka juga harus mengenal Tuhan. Di dalam surat Filipi pasal 3, di sini mengatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Bapak Ibu, warga negara kita itu bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Korea. Ada di surga. Kita hidup di dunia sementara Bapak Ibu. Tadi kita sudah nyanyikan juga. Di sini ada Bapak Mama yang sudah lanjut usia. Coba tanyakan Bapak Ibu di sini. Enggak terasa sudah lewat 60 tahun, 70 tahun. Pasti. Iya kan? Sekejap waktu. Seperti nyenyak tidur, sudah lewat 60 tahun, 70 tahun. Yang keempat, kita dipilih sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu, kita semua adalah umat kepunyaan Allah. Dengan kata lain, buatan Allah. Buatan Allah. Di dalam surat Efesus 2 mengatakan kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah. Coba lihat kiri kanan buatan Allah itu bagaimana Bapak Ibu. Bapak Ibu suka buatan Korea? Made in Korea? K-pop, drakor. Ya sampai ibu-ibu lupa jemput anak sekolah katanya ya. Nonton drakor. Bisa juga. Sekarang K-food, makanan Korea. Banyak restoran Korea juga. Ya. Buatan Korea, oke, lumayan bagus. Apalagi buatan Allah. Amin. Coba katakan kiri kanan, you are special. Dengan penuh senyuman katakan, you are special. Mengapa? Karena Tuhan yang telah ciptakan saudara kita, makanya spesial. Jangan merendahkan orang kiri kanan. Walaupun tidak bisa mengerti semua, apalagi suami istri. Banyak yang belum bisa mengerti. Saya masih belum bisa mengerti istri saya. Walaupun sudah 25 tahun pacaran, menikah, masih banyak yang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal saya tahu bahwa itu dia buatan Allah. Amin. Buatan Allah enggak pernah cacat. Tuhan tak pernah salah.
Dengan demikian Tuhan telah memilih kita. Ini 4 identitas kita Bapak Ibu. Tetapi yang hari ini saya mau sampaikan itu bukan identitasnya, tetapi misinya dan tugasnya. Yang kembali lagi saya bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, di sini ada kata supaya, ya. Kita sudah belajar kalau ada kata supaya itu kalimat sebelumnya itu lebih penting atau setelah itu lebih penting? Setelahnya. Bahasa Indonesia Bapak Ibu bagus nilainya. Supaya bla 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 itu yang lebih penting. Di sini katakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberikan 4 identitas kepada kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mengapa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bapak Ibu, kalau tujuan Allah terhadap kita hanya untuk menyelamatkan kita masuk surga saja, kalau tujuannya demikian, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus langsung terangkat ke surga. Kalau tujuan Allah demikian, tetapi Tuhan tidak berbuat demikian. Dia masih memberi hidup, nyawa, waktu kepada kita. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu? Yang Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan mati, dan 3 hari kemudian Dia bangkit dari kematian itu, mengalahkan maut dan terangkat ke surga, dan sekarang menunggu kita. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Mengapa Dia harus mati di atas kayu salib? Mengapa Dia harus mencurahkan darah dan air dari tubuhnya? Mengapa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Itu adalah kabar baik. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, yang kita yang harus menceritakan kepada orang yang masih belum mengerti dan belum pernah mendengar. Yang PPT yang tadi saya berikan itu tolong ditayangkan PPT-nya. Bapak Ibu, ini pernah lihat peta ini? Ini peta Indonesia. Yang poin-poin merah itu yang masih belum pernah mendengar Injil. Di daerah dan di suku juga. Sumatera bagian utara, selatan, ya Jawa Barat, dan Sulawesinya, selatan itu banyak yang merah. Mereka yang belum pernah mendengar Injil. Yang hijau itu banyak yang orang Kristen dan Katolik yang pernah mendengar Injil. Kalau lihat jumlah merah dan hijau itu kurang lebih sama. Tapi saya bilang itu Papua itu tidak banyak orang tinggal, Bapak Ibu, ya. Daerah-daerah hijau itu enggak banyak orang tinggal. Yang PPT berikutnya, Bapak, ini sebuah penelitian dari Amerika Serikat namanya Joshua Project. Joshua Project itu mereka meneliti suku-suku yang terabaikan di setiap negara. Ini Indonesia. Melalui penelitian mereka itu di Indonesia ada 788 suku. Itu menurut penelitian mereka ya, bisa berbeda sedikit. Di antara 788 suku, ada 234 suku yang belum pernah mendengar Injil.
kalau kita perhitungkan dengan suku hanya 29%, hampir 30% saja. Tetapi kalau kita diperhitungkan dengan perorangan, sekarang populasi Indonesia itu sudah mencapai 284 juta lebih, ya. Sudah lebih dari 280 juta. Di antara mereka 200 juta orang belum pernah mendengar Injil. Itu 70% dari seluruh penduduk Indonesia. Jangan Bapak Ibu melihat ini sebagai sebuah informasi saja. Walaupun Bapak Ibu dan saya, mungkin ada yang sudah lahir dari keluarga Kristen. Mungkin. Atau walaupun bukan lahir dari keluarga Kristen, tetapi dengan anugerah Tuhan kita telah diselamatkan Tuhan. Hari ini kita berkumpul dan beribadah di sini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di Indonesia lebih dari 200 juta orang yang belum pernah mendengar Injil. Bapak Ibu, kalau kita memberitakan Injil dan mereka yang tolak, itu tanggung jawab mereka. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia itu lebih dari 2000 tahun. Tapi Indonesia 200 juta orang belum pernah mendengar Injil. Ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu orang Indonesia. Bapak Ibu tidak usah keluar negeri. Bapak Ibu memperhatikan Indonesia saja 200 juta orang. Injil masuk ke Indonesia itu 10 tahun kemudian menjadi 500 tahun di Indonesia. Dalam sejarah kekristenan Indonesia. Sudah mau 500 tahun Injil masuk Indonesia. Tapi 200 juta orang masih belum pernah mendengar Injil. Suku Batak tahun ini 201 tahun. Sudah sejarah kekristenan Injil masuk ke tanah Batak sudah 201 tahun. Ada orang Batak? Bapak Ibu yang menerima Injil nenek moyang saudara-saudara itu 201 tahun yang lalu. Sejarah gereja Korea baru 140 tahun. Kalau dibandingkan dengan orang Batak saja tidak ada arti. Apalagi dengan gereja Indonesia. Sudah mau 500 tahun. Tapi Bapak Ibu, walaupun sejarah kita begitu lama, masalahnya mengapa? Mengapa begitu banyak orang masih belum pernah mendengar Injil? Apakah Injil tidak berkuasa? Kematian Yesus dan kebangkitannya tidak ada kuasanya? Atau masalahnya kita? Saudara-saudara, ini tugas kita. Ini bukan tugas seorang misionari saya. Ini bukan tugas Bapak Gembalanya. Ini tugas Bapak Ibu. Tadi saya katakan, Bapak Ibu kita datang gereja hari Minggu 2 jam beribadah, tidak sulit. Tetapi yang iman yang kita harus buktikan itu bukan di gereja. Memang hari Minggu kita berkumpul dan beribadah sebagai gereja. Tetapi Bapak Ibu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita harus menjadi gereja yang tersebar. Amin. Kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Itu bukan mau memperkembangkan agama Kristen, bukan. Ini bukan masalah agama, ini masalah kehidupan. Dengan perbuatan manusia tidak bisa yang diselamatkan Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan hanya dengan anugerah Tuhan. Manusia yang berdosa bagaimana datang kepada Tuhan. Kalau tidak ada penebusan, kita tidak bisa ditebus, tidak bisa diselamatkan Tuhan. Apakah itu hanya Bapak Ibu saja mau menikmati? Sudah 500 tahun lewat sejarah gereja Indonesia. Bapak Ibu hari ini
Saya menantangkan Bapak Ibu, bukan harus menjadi misionaris. Bukan maksudnya begitu. Tapi Bapak Ibu, dimanapun Tuhan yang telah percayakan kita, di tempat kerja, di tempat studi, di rumah, dimanapun Tuhan telah percayakan kepada kita, itu ladang misi harus memberitakan Injil. Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan itu. Bukan mau mengkristenisasikan, bukan. Ini soal kehidupan, keselamatan. Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Bukan pada gereja mula-mula, pada abad pertama saja mereka menghadapi suatu penganiayaan. Tidak. Zaman sekarang banyak gereja, termasuk gereja Indonesia dan gereja Korea, hidup nyaman itu juga suatu ancaman bagi orang Kristen. Hidup terlalu nyaman, hilang identitas, hilang misi dan tugas semua. Bagaimana saya juga telah menjadi misionaris? Karena bukan karena suatu kekuatan, kepintaran, bukan. Gereja Korea berkembang walaupun hanya sejarahnya 140 tahun, tetapi di atas tumpahan darah misionaris dan martir. Nanti kalau Bapak Ibu datang ke Korea, ada beberapa museum martir untuk gereja Korea. Banyak tumpahan darah. Di atas tumpahan darah itu gereja Korea bertumbuh. Kami merasa berhutang juga. Memang di Korea juga masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Tapi ketika kami mendengar Indonesia, begitu banyak orang masih belum pernah mendengar Injil. Walaupun kami tidak pintar, tidak tahu kanan kiri. Tetapi kami mau menyerahkan hidup ini. Tuhan yang telah berikan hati. Bukan karena saya. Jadi saya tidak bisa bermegah. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Ini Indonesia. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak ada rasa tanggung jawab, kenapa saya ada di sini? Ya. Bapak Ibu yang harus mempunyai tanggung jawab. Bapak Ibu, kita telah diselamatkan Tuhan. Kita telah diberi anugerah Tuhan. Orang yang mempunyai anugerah Tuhan itu mempunyai tanggung jawab juga. Jangan kita melihat memperhitungkan berkat Tuhan saja. Jangan Bapak Ibu terlalu sibuk dengan makan minum di dunia. Memang itu tidak salah. Tidak ada orang yang lepas dari makan dan minum di dunia ini. Tetapi maksud saya prioritas hidup kita itu ada di mana? Tidak ada yang lepas, saya juga hamba Tuhan. Tidak ada yang lepas dari makan dan minum. Bergumul, jujur. Tetapi Bapak Ibu, bukan itu Tuhan berikan hidup kita. Tuhan berikan nyawanya, bukan. Saudara, kita harus mengerti mengapa Tuhan masih memberikan hidup dan nyawa kepada kita. Setelah diselamatkan Tuhan masih memberikan hidup ini. Mengapa? Supaya kita hidup di sini enak-enak saja. Kita, Bapak Ibu, suatu hari nanti kita harus bertemu dengan Tuhan. Tuhan pasti bertanya, apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia? Yang saya telah berikan, hidupnya, nyawanya. Sebagai orang Indonesia, begitu banyak orang masih belum pernah mendengar Injil. Sudah mendengar dan menolak, itu tanggung jawab dia. Tapi paling sedikit mereka harus mendengar Injil ini. Ini tugas kita Bapak Ibu. Ini tanggung jawab kita. Ini misi kita. Dan misi gereja kita juga. Bagaimana Bapak Ibu? Siap?
Siap? Dengan kekuatan kita tidak bisa. Kita minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kalau kita memberitakan Injil perlu hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan pakai hidup kita. Yang penting ada hati atau tidak. Dari gereja kita ada yang mau atau tidak. Saya minta tim pujian penyembahan dan singer kita menaikkan satu kali lagi dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Kita menaikkan pujian ini sebagai pengakuan iman yang paling dalam dari hati kita. Kita harus memakai hidup ini. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita. Supaya hidup kita ini harus menjadi berkat. Untuk membawa jiwa-jiwa mereka juga diselamatkan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati hari ini? Boleh angkat? Puji Tuhan. Terima kasih Pak Arif atas pelayanannya pagi dan siang. Kami diberkati. Bagaimana kami mau bermisi. Kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Arif pagi dan siang hari. Saya mau angkat pujian ini kembali. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat Pak Pastor Arif. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Bapak, pakai hidup kami hari ini Pak, supaya hidup ini menjadi berkat Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Pak Arif, Pastor Arif yang pagi ini sudah menyampaikan pagi dan siang atas pelayanannya. Pakai luar biasa Bapak, dalam pelayanan, dalam bidang misi Bapak. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan kepadamu, boleh jiwa mengenal Engkau Bapak. Pakai juga kami hari ini Bapak, untuk mengerti akan visimu Bapak. Untuk banyak jiwa boleh dibawa kepadamu Bapak. Bekali kami Tuhan. Bawa hati kami tetap untuk sebuah misi Tuhan. Bagi Indonesia Bapak.
Banyak orang-orang yang belum kenal Engkau. Pakai kami, Pak. Supaya kami boleh banyak orang mengenal kepadamu. Makasih Bapak. Makasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, sekali lagi yang diberkati firman Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kita mau buat seperti ini. Ya, kita arahkan ke Pak Arif ya. Sarangeo. Terima kasih Pak Arif sekali lagi. Ya, kita akan mempersiapkan persembahan sebelum kita pulang ya. Mari kita akan lihat breaking news terlebih dahulu. Tanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Dia pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhurkanlah, masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yeah. We will sing, sing, sing. Oh, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Oh, we will sing. Joy to the world, joy to the world. We will sing, sing, sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love.
Faretsu, Live Generation and Young in Pro Christmas Celebration. Dengan tema A Joy That Change Everything pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Open gate jam 4 sore ya. Di GBI Citra Garden 2. Jangan lupa ajak teman, saudara, dan keluarga kalian untuk merayakan Natal bersama. See you. Salam dari Live Generation And Young and Pro. Bye-bye. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada pagi menjelang siang ini. Beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama itu kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya, kita semua keluarga di tempat ini kita bisa sama-sama bertumbuh jikalau Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap. Ada jam ibadah yang berlangsung di tempat ini jam 7:30 pagi dan juga jam 10 pagi seperti saat ini kita bersama-sama ibadah di tempat ini. Ibadah jam 10 disertai dengan ibadah ABI atau Anak Betel Indonesia atau Sekolah Minggu yang berlangsung sama-sama saat ini di bawah jam 10 pagi. Lalu juga ada ibadah RPBI yang berlangsung jam 3:30 sore pada hari Minggu juga di tempat ini. Ya, oleh karena itu yang pertama saya menekankan untuk ibadah RPBI pada sore hari nanti akan dilayani oleh Kak Bobby Febian dengan tema khotbah When God Calls. Jadi bagi Bapak Ibu memiliki anak putra-putri remaja bisa diajak untuk hadir dalam ibadah RPBI Remaja Pemuda Betel Indonesia di tempat ini jam 3:30 sore. Lalu juga ada perayaan Natal bulan depan yang akan berlangsung. Yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Desember jam 4:30 sore dan open gate itu jam 4 sore. Natal Youth Community Service dengan tema A Joy That Change Everything yang tadi kita juga sudah lihat cuplikan videonya dengan pembicara Pastor Christopher Tapiheru. Ya. Lalu selanjutnya pada hari Minggu depannya pada tanggal 14 Desember kita semua jemaat umum tempat ini akan merayakan Natal jam 8 pagi dan jam 11 siang. Yang Natal umum dengan tema Joy to the World dengan pembicara Bapak Gembala Bapak Pendeta Markus Sudarji. Lalu juga hari Sabtu pada tanggal 20 Desember jam 3:30 siang akan ada Natal Anak Betel Indonesia atau Sekolah Minggu dengan tema Joy, Jesus on You dengan pembicara Kak Liliana dari tim Domba Kecil. Jadi perlu dicatat ya, atau Bapak Ibu bisa foto jam-jam perayaan Natal yang akan berlangsung pada bulan depan di mana kita akan bersyukur buat kelahiran Tuhan Yesus boleh ada di tengah-tengah kita semua. Ya, lalu selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Natal, ingin menabur, dapat mentransfer ke rekening GBI Citra Garden 2 di nomor 288 486 8989 ya, seperti ada di layar. Dengan nominal di belakangnya ditambahkan angka 9. Jadi tim bendahara akan bisa tahu bahwa persembahan tersebut adalah untuk persembahan Natal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa datang beribadah bersama Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur buat segala apapun yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam hidup kami Bapa. Apabila sebentar kami akan bawa persembahan kami Tuhan, kami bawa semuanya yang terbaik hanya bagi Tuhan kami, bagi Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan atau Bapak Ibu juga bisa scan QR yang ada di depan kursi. Bapak Ibu terima kasih. Bagi yang sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Saya persilakan Bapak Penggembala untuk kita di dalam doa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
Haleluya. Saudara bisa buka mata dulu sebentar. Ya, Hamsamida, Pendeta Arif, ya kan. Sarangyo. Ya, sarangyo. Puji Tuhan, terima kasih. Tadi pagi diajarin gitu, makanya saya begitu. Ya, sama Pastor Arif diajarin begitu, jadi saya ikutan ya kan gitu. Terima kasih sekali lagi, saudara, kita bersyukur karena hamba Tuhan bisa melayani kita dan kami diberi kesempatan juga untuk mengikuti konferensi di sana dan itu kebetulan tapi dalam rancangan Tuhan, saya percaya itu bisa ketemu. Dan memang sebelumnya Pastor Arif juga pernah jadi penerjemah di sini ya, cuman saya lupa, jadi saya minta maaf sekali waktu itu. Dan kemudian kami dimuridkan 18 kali pertemuan, seharusnya harus lebih dari itu ya, atau gimana ya. Saya diberkati sekali dan saudara, hari ini terwujud, kita diberkati langsung lewat hambanya. Oke? Puji Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengarahkan hati kita kepada Bapa kita di surga. Dan biarlah anugerah damai sejahtera dari Bapa surgawi yang mencurahkan damai sejahteranya yang melingkupi segala akal dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus dan di dalam penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.